Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Batussolihah. Kali ini kita akan bahas materi pastry and bakery untuk diet rendah kalori, gula, dan protein. Nah, sebelumnya buat yang belum subscribe dulu ya, supaya nanti nggak ketinggalan materi selanjutnya. Nah, berikut ini adalah pengelompokan diet untuk pastry dan bakery. Untuk diet khusus ini sebaiknya memperhatikan bahan makanan yang digunakan dan teknik pengolahan makanan. Penggunaan bahan makanan untuk setiap diet biasanya berbeda, tergantung kepada jenis diet yang dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas makanan apa aja yang diperbolehkan dan makanan yang dilarang atau dibatasi. Nah, kalau untuk diet rendah kalori, yaitu seseorang yang sedang melakukan diet rendah kalori dan dia hanya makan itu sekitar 1500 kalori per hari atau 3/4 konsumsi kalori normal, yang biasanya kalori orang normal itu di sekitar 2000 kalori per hari. Nah, kalau untuk diet rendah kalori ini dianjurkan memilih makanan juga yang berserat tinggi dan rendah kalori. Contohnya ada apel, brokoli, wortel, bayam, stroberi, tomat, semangka, bubur oatmeal, dan juga telur. Sebetulnya masih banyak bahan-bahan yang lainnya juga. Yang penting bahan itu mengandung serat yang tinggi dan juga rendah kalori. Nah, yang kedua itu ada diet rendah gula. Nah, sebaiknya sebelum melakukan jenis diet ini dianjurkan untuk mengetahui kadar glukosa darahnya dulu. Nah, baru bisa menentukan diet dengan tepat. Nah, adapun makanan yang dianjurkan yaitu yang pertama, sumber karbohidrat yang kompleks seperti nasi merah, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu sumber protein rendah lemak. Nah, contohnya ada ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah, yang ketiga sumber lemak dalam jumlah terbatas yang mudah dicerna. Kemudian yang keempat itu ada pengolahan makanan dengan cara yang dipanggang, kukus, rebus, dan bakar. Jangan sesekali membuat masakan atau makanan itu dengan proses yang digoreng. Kalaupun memang mengharuskan untuk digoreng, itu kalian bisa memakai dengan minyak wijen atau minyak zaitun. Untuk jenis makanan yang dibatasi dan dihindari untuk penderita diabetes, yaitu yang pertama, makanan yang banyak mengandung gula sederhana, yaitu ada gula pasir, gula merah, sirup, selai, jelly, buah yang diawetkan oleh gula, SKM, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, mengandung banyak lemak seperti cake, fast food, gorengan. Nah, itu juga harus dihindari. Kemudian yang terakhir itu yang mengandung natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan-makanan lain yang memang mengandung garam yang cukup tinggi. Nah, untuk diet rendah protein, yaitu diet ini dilakukan untuk penderita yang memiliki penyakit gangguan ginjal ataupun hati. Diet rendah protein ini berfokus untuk menempatkan sebagian besar kalori hariannya itu dari karbohidrat kompleks, bukan dari proteinnya secara langsung. Nah, kalau sumber protein itu ada dua, yaitu ada hewani juga nabati. Diet protein ini dapat mengakibatkan lemah otot dan rasa lemas karena tubuh mengalami kerusakan otot untuk memproduksi asam amino yang diperlukan. Penderita penyakit ginjal ini biasanya tingkat fosfornya itu akan menjadi sangat tinggi, sementara tingkat kalsiumnya itu dapat menjadi sangat rendah. Nah, di sini ada beberapa bahan makanan yang diperbolehkan untuk diet rendah protein. Itu yang pertama, sumber karbohidrat sederhana seperti gula pasir, selai, sirup, permen, itu diperbolehkan. Nah, yang kedua juga menggunakan lemak atau minyak yang tidak mengandung natrium.
atau garam dapur. Misalnya minyak goreng, minyak kedelai, minyak jagung, dan yang lainnya. Nah, untuk beberapa makanan yang dibatasi atau dihindari, itu yang pertama sumber karbohidratnya yang kompleks, yaitu seperti nasi, jagung, kentang, makaroni, pasta, ubi, talas, dan yang lainnya yang mengandung karbohidrat kompleks. Yang kedua yang harus dihindari itu yaitu dari sumber protein hewani seperti daging merah, ya kambing, sapi, ayam, kemudian ikan, hati, keju, dan udang, serta telur itu masih diperbolehkan, hanya jangan terlalu banyak atau dibatasi. Nah, dalam diet rendah ini yang ketiga yang tidak diperbolehkan atau yang dibatasi itu adalah sayuran dan buah-buahan yang tinggi natrium, kalium, dan cairan. Nah, itu kayak seperti semangka, pepaya. Nah, dalam diet rendah ini ada poin yang harus dihindari itu seperti tahu, tempe, oncom, dan kacang-kacangan. Nah, untuk sumber protein nabati ini bukan dihindari secara total, tapi bisa dikurangi. Nah, di sini ada cara menghitung jumlah bahan sesuai dengan resep diet. Jadi, ketika kalian akan membuat suatu produk, itu harus dihitung dulu secara betul. Tidak hanya berpedoman pada makanan atau bahan makanan yang digunakan saja. Nah, di sini ada DKBM atau contoh cara menggunakan DKBM. Apa itu DKBM? DKBM itu adalah daftar komposisi bahan makanan. Dihitung dalam per 100 gram bahan mentah. Rumus yang dipakai di situ adalah X sama dengan A per BDD kali C. Nah, di mana X-nya itu adalah jumlah zat gizi yang terkandung pada bahan mentah. Kemudian A-nya itu adalah jumlah bahan makanan per gram. Nah, BDD-nya itu adalah bagian yang dapat dimakan dari bahan makanan, dan C jumlah zat gizi yang terkandung pada 100 gram bahan mentah. Nah, sebelumnya kita bisa lihat contohnya ya, kenapa di situ kentang itu BDD-nya tidak 100% karena kentang itu dikupas sehingga bahan yang dapat dimakannya itu sekitar 85%. Sedangkan bahan makanan yang tidak perlu dikupas itu pasti memiliki bahan yang dapat dimakannya itu adalah 100%. Nah, di sini ada contoh soal, pertanyaannya yaitu berapa energi dan protein yang terkandung dalam 150 gram kentang. Nah, kita masukkan dulu rumusnya, A per BDD kali C, di mana A-nya itu adalah 150 per BDD 85% dikali 83 yaitu energinya. Kita mencari energinya dulu. Sehingga jika dijumlahkan 150 dibagi 85 dikali 83 itu adalah 146,47. Nah, di sini dibulatkan saja menjadi 146,5. Begitupun jika kalian mencari protein, tinggal diganti saja bagian yang C-nya atau jumlah zat gizi yang terkandung dalam 100 gramnya itu. Sehingga nantinya kalian akan mengetahui berapa protein yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, berikut ini untuk menyusun menu kue dan roti untuk diet. Itu yang pertama, tentukan dulu jenis diet yang dijalani. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah kalori yang seharusnya disajikan dalam diet tersebut. Apakah 1.500 atau 2.000 kalori per hari. Kemudian yang ketiga, tentukan zat gizi apa yang dianjurkan bagi diet tersebut. Apakah karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya itu lebih banyak atau lebih sedikit. Itu bisa ditentukan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, tentukan jumlah atau porsi yang dianjurkan bagi diet tersebut. Yang kelima, pastikan bahan makanan itu tidak bertentangan sesuai dengan yang tadi telah dijelaskan. Dan yang terakhir, pastikan bahan makanan yang dipakai memiliki sifat menguntungkan. Artinya di sini pilih bahan makanan yang memang memiliki kandungan gizi yang lebih baik dan lebih bagus. Selesai. Thank you for watching. Sekali lagi buat yang belum subscribe dulu supaya nanti ada materi gak akan ketinggalan. Dan jangan lupa share ke teman kalian dan berbagi informasi juga. Thank you. See you next video. Bye-bye.